Sini teman-teman saya akan berbagi tutorial bagaimana cara pijat untuk sakit pinggang. Ini titik pertama untuk penekanan pada orang yang sakit pinggang. Biasanya sedikit agak sakit, kemudian di bagian ini biasanya sedikit agak sakit, kemudian di bagian ini biasanya sakit. Nah, bagaimana cara untuk merelaksasi otot-otot penyebab sakit pinggang? Terus berikutnya di sini. Jadi titiknya 1, 2, 3, 4. Itu titik utama yang biasanya diderita oleh para orang yang menderita saraf terjepit atau sakit pinggang. Nah, teman-teman, ini titik yang tidak boleh dilewatkan satu, tapi untuk menyelesaikan titik ini supaya tidak sakit, maka teman-teman harus mengambil pada bagian ini. Jadi pelajari titik-titik pijat untuk sakit pinggang. Titik intinya teman-teman bisa melihat di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini yang tidak boleh dilewatkan. Kemudian cara untuk merelaksasi bagian-bagian yang sakit, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menekan pada bagian ini ke arah luar begini, teman-teman. Kemudian menekan pada bagian ini untuk merelaksasi. Tadi titiknya ada 5. Kemudian di sini tidak terlalu keras jika sakit. Kemudian di bagian ini. Cara pijat pada bagian ini dengan cara menekan seperti ini, yang kalau ditekan itu akan terasa ke telapak kaki dan punggung kaki. Cara merelaksasi ototnya adalah angkat seperti ini, kemudian tarik ke arah bawah. Ini yang ditarik adalah ujung otot betis. Tarik ke bawah, kemudian terus lanjutkan ke bawah seperti ini. Setelah itu teman-teman boleh menarik juga seperti ini sampai ke bawah, dari atas ke bawah. Kemudian di balik tulang kering itu dari bawah ke atas seperti ini. Tekan lagi di sini. Kemudian tarik dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian tarik lagi dari bawah ke atas seperti ini. Direlaksasi dulu pada bagian-bagian yang saya berikan contoh cara memijatnya. Jadi kita pijat di sini, ini tentunya sambil menekan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya tarik lagi dari atas ke bawah. Terus dari atas ke bawah di bagian belakang. Tarik dari atas ke bawah di bagian belakang seperti ini. Kemudian selanjutnya, jika setelah selesai pemijatan seperti itu, maka biasanya rasa sakit pada bagian ini sudah mulai berkurang. Rasa sakit pada bagian ini sudah mulai berkurang. Bahkan rasa sakit yang ada di sini sudah mulai berkurang. Dan rasa sakit pada bagian ini biasanya sudah berkurang. Kemudian selanjutnya ambil posisi seperti ini. Cara pegangnya seperti ini, teman-teman. Ya, cara pegangnya seperti ini pada tangan yang di luar. Kemudian tangan yang satunya tekan begini. Jempol di belakang begini. Kemudian tangan seperti ini. Teman-teman bisa lihat tarik. Ini gerakan agak menarik ke bawah. Kemudian dorong yang di atas. Yang di bawah ini agak menarik ke luar. Kemudian yang di atas mendorong. Setelah itu teman-teman tidak boleh menggerakkan ke kiri dan ke kanan, hanya menarik dan mendorong saja. Biasanya orang yang pernah mengalami keseleo berat itu akan terasa bunyi krek biasanya, tetapi bunyi itu akan hilang. Nanti teman-teman bisa menyimak bagaimana cara menghilangkannya setelah saya pijat Pak Conradus Agal ini dengan posisi balik badan atau tengkurap. Seperti ini. Nah, kemudian tekan dari bawah ke atas lagi. Dan untuk merelaksasinya, tekan dari atas ke bawah lagi begini. Kemudian relaksasi pada bagian ini. Urat-uratnya setelah selesai dipijat. Kemudian tekan bagian ini dengan menggunakan tangan seperti ini, teman-teman. Jadi ini saya berikan pengalaman dan tutorial cara pijat berdasarkan pengalaman saya sebagai terapis
di Pijat Refleksi Kota Palopo dengan harapan banyak orang yang terbantu untuk mengatasi sakit pinggang atau orang yang diponis saraf kejepit, termasuk Pak Konradus Agal sudah pernah diponis saraf terjepit dan diponis harus melakukan operasi. Alhamdulillah, nanti di akhir video teman-teman kita bisa dengarkan testimoni dari Pak Konradus Agal setelah saya terapi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, kemudian pijat jari kaki seperti ini. Seperti pada video-video yang lain yang saya sampaikan, teman-teman, ini manfaatnya untuk merelaksasi urat-urat saraf yang bermasalah dan jaringan-jaringan urat-urat tendon yang bermasalah. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Jangan lupa setelah selesai menonton, bagikan videonya kepada orang lain supaya banyak yang terbantu dan banyak yang tertolong untuk mereka yang diponis saraf terjepit dan sakit pinggang. Selanjutnya kita pindah ke sebelahnya, teman-teman. Ini tetap sama posisinya, satu, kemudian kita relaksasi di sini. Titiknya saya kembali ulangi, 1, 2, 3, 4 dan 5 titiknya, teman-teman, di sini. Nah, caranya kita relaksasi dulu dari bawah ke atas begini. Dorong dari atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian menarik ujung otot betis yang biasanya salah satu penyebab kaki sering pegal, betis sering pegal, dan juga biasanya lelah pada saat berjalan. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Di bagian dalam juga ditarik seperti ini, teman-teman. Tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Setelah itu, teman-teman merelaksasi di sini. Kemudian tekan di bagian ini lagi, seperti ini. Jadi itu tidak boleh terlewatkan. Kemudian sama seperti yang di sebelah tadi, tekanannya seperti ini. Jika ada bunyi, jangan terlalu keras, tapi tetap yang di bawah menarik, yang di atas mendorong ke dalam begini. Yang di bawah menarik, yang di atas mendorong seperti ini. Nanti bagaimana cara menghilangkan bunyi pada saat kita dorong seperti ini, teman-teman bisa menyimak videonya terus sampai nanti posisi Pak Konradus Agal dalam posisi tengkurap. Tarik dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, kemudian tarik begini. Setelah itu teman-teman tekan lagi begini, di bagian ini ditekan seperti ini. Kemudian telapak kaki dipijat seperti ini. Kemudian relaksasi lagi pada bagian jari kaki seperti ini. Biasanya sedikit agak sakit, tetapi setelah selesai pemijatan tidak akan menimbulkan rasa sakit jika mengikuti cara pijat seperti yang saya lakukan ini. Selanjutnya, teman-teman, setelah selesai pemijatan, kita dorong begini, kita dorong begini. Kemudian setelah itu lakukan relaksasi seperti ini supaya otot-otot semua rileks, urat-urat yang habis dipijat semua menjadi rileks. Selanjutnya, teman-teman bisa melipat kaki seperti ini, tahan, kemudian memukul dengan ringan. Pukulannya jangan mengambang, tapi pukulannya tahan, 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 tahan. Kemudian sebelahnya juga supaya pukulannya berbobot. Setelah itu kembali tekan seperti ini, tidak perlu terlalu keras, yang penting orang yang kita pijat itu rileks. Teman-teman bisa mencoba untuk mempraktikkan pada diri sendiri dulu, arahkan untuk orang yang memijat, bahwa karena kalau terlalu kasar ke dalam itu bisa menyebabkan sakit. Tapi kalau direlaksasi seperti ini akan membuat rasa nyaman dan rileks pada otot betis, juga otot bagian depan tulang kering. Balik badan boleh Pak Agal.
Oke, selanjutnya teman-teman, pada posisi seperti ini, kita relaksasi dulu pada bagian betis seperti ini. Posisi saya pada saat memijat, teman-teman harus perhatikan juga, supaya tidak salah dalam pemijatan. Dan juga pemijatannya secara berurutan. Nah, kemudian setelah kita relaksasi seperti ini, teman-teman, kita lanjut ke sini. Biasanya orang yang sakit pinggang, rasa sakit yang paling dan amat sangat itu di bagian ini. Sangat sakit sekali. Perhatikan posisi saya, teman-teman. Bisa menekan seperti ini, di bagian ini, hanya menekan saja, kemudian menekan di bawahnya. Turun, turun lagi, ini mengikuti ke bawah. Kemudian selanjutnya kita relaksasi di bagian paha dulu. Nah, rata-rata orang yang kena, cukup Pak, orang yang kena saraf terjepit biasanya otot paha juga ikut bermasalah. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Biasanya sedikit agak sakit, tetapi pijat saja terus sampai rasa sakit itu hilang. Tentunya bukan dengan pijat yang terlalu keras. Dan jangan memijat dari bawah ke atas begini. Ini salah. Jadi dari atas ke bawah untuk menghindari cedera pada otot paha yang biasanya mengakibatkan memar jika setelah selesai pemijatan. Jadi dari atas ke bawah di bagian luar paha. Kemudian pijat pada bagian betis dengan menekan pada bagian ini. Kemudian tekan dari bawah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah seperti ini. Setelah memijat dari atas ke bawah seperti ini, teman-teman boleh menekan di sini. Menggunakan telapak tangan dorong ke arah luar untuk merenggangkan, untuk merelaksasi jika ada urat yang bermasalah pada bagian betis dan paha. Ini contoh pijatnya. Kemudian teman-teman boleh memijat seperti ini. Dan untuk mengecek jika ada masalah pada pergelangan kaki, teman-teman bisa menekan dengan menggunakan kaki di bawah. Kemudian cara pegangnya sama seperti di bawah tadi. Pada saat posisi telentang, tangan yang dari arah bawah telapak kaki menekan ke atas. Seperti ini. Ini sudah tidak bunyi lagi karena sudah terapi kedua. Pada saat terapi pertama, ini sangat sakit sekali. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat posisi pijatnya dari arah yang berbeda. Ditekan saja begini ke bawah, hanya sampai di sini. Ini tidak boleh di punggung, di belakang ini tidak boleh, ya. Hanya di sini saja. Terus sampai ke atas. Bolak-balik boleh. Yang penting jangan menekan terlalu kasar. Apalagi sampai meleset ke kiri dan ke kanan. Tarik lagi dari atas ke bawah di bagian otot paha. Nah. Kemudian selanjutnya teman-teman tekan di sini. Tekan, kemudian mendorong seperti ini. Setelah mendorong seperti ini, bisa beberapa kali sampai terasa otot betis itu sudah tidak kaku lagi. Kemudian bisa dengan cara seperti ini lagi. Dan kembali dicek lagi. Jika ada bunyi, maka tekan beberapa kali seperti ini sampai bunyi itu hilang. Kemudian direlaksasi seperti ini. Pak Mukmin, bagaimana jika lututnya ada yang sakit juga? Maka cukup luruskan kaki seperti ini, arahkan pasien untuk rileks, arahkan orang yang dipijit supaya rileks, kemudian tarik tempurung lutut seperti ini, di bawah digoyang-goyang, supaya tidak sakit pada lutut. Oke, kemudian direlaksasi lagi seperti ini teman-teman. Kemudian menekuk seperti ini, tapi jangan terlalu kasar, tekan saja secukupnya supaya otot paha jadi rileks. Kemudian selanjutnya
tekan lagi seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman ngambil posisi begini dengan tangan seperti ini. Tangan begini ke bawah maksudnya untuk merelaksasi otot betis. Tarik dari atas ke bawah. Tapi pelan-pelan. Jangan terlalu keras begini. Pelan-pelan saja. Kiri dan kanan. Ini bisa diulang beberapa kali. Terus dari atas ke bawah. Pijat lagi dari atas ke bawah. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa kembali merelaksasi di bagian ini, paha. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menekan seperti ini. Nah, perhatikan posisi saya pada saat menekan. Bisa menekan seperti ini teman-teman. Perhatikan gerakannya. Ini tidak terlalu cepat ya. Pelan saja, kemudian naik lagi. Pelan saja. Biasanya rasa sakit yang hebat akan timbul di bagian ini. Tetapi cara pijitnya ditekan dulu seperti ini ke arah luar. Setelah itu teman-teman boleh merelaksasi pada bagian punggung. Direlaksasi pada bagian punggung dengan cara tekan dulu seperti ini, mencubit besar pada bagian pundak. Kemudian setelah itu teman-teman bisa memijat seperti ini ke arah dalam ya. Ini ke arah bawah seperti ini, ke arah bawah seperti ini, kemudian menekan seperti ini. Setelah itu teman-teman boleh merelaksasi otot punggung seperti ini. Rileks saja, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu buru-buru, tetapi tekanannya ada dan tidak terlalu keras. Kemudian dari bawah ke atas. Ini adalah rahasia bagaimana cara mengatasi saraf terjepit di tulang panggul, saraf terjepit di bokong, saraf terjepit di tulang punggung dengan cara yang sangat efektif dan murah. Kemudian setelah kita mendorong seperti ini teman-teman, dari bawah ke atas, itu akan terasa jika ada masalah pada tulang belakang. Kalau didorong seperti ini kemudian ada rasa sakit, jangan terlalu keras dulu, tetapi lakukan penekanan terus-menerus sampai rasa sakitnya hilang. Tekan dari bawah ke atas seperti ini. Tekan dari bawah ke atas seperti ini. Teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk tekan tulisan subscribe jika masih berwarna merah. Tulisan subscribe ada di bawah video ini, atau klik Pijat Indonesia. Kemudian teman-teman subscribe. Bagikan kepada orang lain dan Anda bisa melihat video-video saya yang lain, video tutorial yang saya bagikan. Ada begitu banyak tutorial yang saya bagikan dengan harapan saya bisa menjadi salah satu orang yang bermanfaat di platform YouTube. Jadi teman-teman, setelah menonton video ini saya berharap teman-teman mau membagikan. Saya tidak berharap untuk viral, tetapi mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu video yang bermanfaat di YouTube. Nah, setelah itu biasanya tulang belikat bermasalah. Untuk orang yang sakit pinggang pasti akan ketarik pada bagian ini. Jadi boleh memijat seperti ini, kemudian pijat pada bagian ini. Seperti ini teman-teman. Jadi ini mengikuti sisi tulang belikat. Cara pijatnya seperti ini. Kita tekan dulu dari bawah ke atas seperti ini, kemudian balik tangan seperti ini, dan selanjutnya dari sini ke arah atas dan cubit besar. Tekan dari bawah ke atas seperti ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti video ini, teman-teman yang menonton video ini dengan baik bisa mempraktekkan kepada keluarga sendiri, bisa mempraktekkan kepada teman-teman, dan bisa mempraktekkan kepada keluarga ataupun orang di sekitar Anda, membebaskan orang lain dari saraf terjepit dan sakit pinggang.
Terima kasih sudah menonton, yang sudah subscribe. Saya doakan teman-teman mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan urusan rezekinya. Salam sehat, saya Muhammad Mukmin, tukang pijit terganteng dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, mengucapkan salam buat keluarga, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.